adik-adik. Shalom. Shalom Ibu Guru. Iya, shalom kakak. Puji syukur ya adik-adik, Ibu Guru Grace. Iya. Hari ini kita boleh kembali lagi untuk beribadah bersama, untuk Iya. bersekolah minggu, mendengarkan dan memuji Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, pasti adik-adik semua sudah pada mandi, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Iya. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Ayo, Bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Happy ya ya ya. Nah, adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali lagi untuk beribadah bersama Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua Tuhan, berkati ibadah kami, biarlah ibadah ini boleh jadi surut dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan Yesus, guru-guru kami yang akan memberitakan firman Tuhan, sertai mereka, berkatilah firman yang akan mereka sampaikan, biarlah firman yang kami dengarkan boleh kami simpan di hati dan kami lakukan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita nyanyikan pujian baca kitab suci. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Kesya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bertemu bersama ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan
Tuhan kita di saat ini terdapat dalam kitab Raja-Raja, tepatnya 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-18 sampai 37. Ya, adik-adik di rumah sudah dapat? Ya, Kak Kesha akan menanya adik-adik sekalian. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 7, firman Tuhan tertulis demikian. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku!" Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya kepada ibunya. Duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainya keledai itu dan berkata ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku kecuali apabila kukatakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunam itu datang." Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku." Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah dia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, "Anak itu tidak bangun." Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu.
Sesudah itu, ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniara pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Ya, adik-adik di rumah, ada yang masih ingat pembacaan firman Tuhan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, adik-adik, pembacaan firman Tuhan minggu lalu terdapat dalam berapa yuk? Ya, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Ya, pembacaan firman Tuhan minggu lalu merupakan kelanjutan dari pembacaan firman Tuhan kita tadi. Betapa luar biasanya ada seorang ibu yang sangat menghormati hamba Tuhan atau abdi Allah. Bahkan dia dengan senang hati dan sukarela mau memberikan makanan, minuman, dan tumpangan bagi abdi Allah itu. Wah, betapa luar biasa ya ibu ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari Kak Kesha ajak adik-adik di rumah untuk lebih mengenal pembacaan firman Tuhan dan mengenal lagi siapa abdi Allah itu dan siapa perempuan ibu yang luar biasa itu. Mari kita saksikan video cuplikan berikut ini. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu.
Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainya keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah kau minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Ya, adik-adik, sudah nonton videonya kan? Ya, siapakah? Kak Kesya mau tanya, siapa nama abdi Allah dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi? Siapa yuk? Nabi Elisa, benar. Dan ibu tadi merupakan seorang ibu atau dalam pembacaan firman Tuhan kita dikatakan sebagai perempuan Sunem. Perempuan dari daerah yang bernama Sunem. Dalam peristiwa tadi, cerita yang telah kita baca dalam Alkitab dan yang telah kita nonton melalui cuplikan video menggambarkan peristiwa seorang perempuan Sunem dan anaknya. Ada karakter-karakter yang patut kita contohi, yang bisa kita teladani sebagai anak-anak Tuhan dalam cerita perempuan Sunem tadi. Ada 3 bagian. Yang pertama yaitu perempuan Sunem ini adalah orang yang murah hati. Kak Kesya, maksudnya perempuan yang murah hati dari perempuan Sunem tadi apa ya? Nah, terlihat jelas bahwa bila adik-adik bisa membaca pada pasal-pasal ayat-ayat sebelumnya yang bercerita tentang perempuan Sunem ini, ternyata perempuan Sunem ini dia mau menerima seorang bujang dan abdi Allah yaitu Nabi Elisa. Padahal adik-adik, perempuan Sunem ini merupakan keluarga yang bisa dikatakan berkecukupan, memiliki semuanya. Jadi mereka sudah hidup dengan baik. Tetapi ternyata dalam semua hal yang mereka sudah rasa cukup, ada satu yang tidak dimiliki oleh perempuan Sunem dan suaminya, yaitu apa? Ya, mereka tidak mempunyai anak. Tetapi dalam perjumpaannya dengan Nabi Elisa, Allah menyatakan kuasanya. Allah berjanji bahwa pada tahun berikutnya dalam perjumpaan mereka, dia akan mengandung seorang anak dan melahirkan anak laki-laki. Nah, dalam perjumpaan itu dengan penuh murah hatinya, perempuan Sunem ini menyediakan makanan dan minuman, bahkan dia menyediakan tempat tinggal bagi Nabi Elisa. Yang kedua, karakter yang kedua yang bisa kita teladani dari kisah perempuan Sunem, yaitu perempuan Sunem ini memiliki inisiatif yang baik. Inisiatif yang baik dalam cerita ini seperti apa ya Kak Kesya? Nah, perempuan Sunem ini sadar bahwa Nabi Elisa sering pergi ke wilayah daerah sekitaran tempat tinggalnya. Sehingga
dia memiliki pemikiran, dia berpikir, oh sebaiknya ini Nabi Elisa tinggal di dekat rumahnya, di rumahnya, sehingga dia pun dapat membangun kamar yang khusus untuk Nabi Elisa tinggal bila mana Nabi Elisa datang ke wilayahnya. Nah, inisiatif yang baik yang patut kita contohi dari karakter perempuan Sunem ini. Dan yang ketiga, yang paling utama dan yang terutama, yaitu apa? Perempuan Sunem memiliki karakter, dia percaya akan janji-janji Allah. Perempuan Sunem sangat percaya, yakin kepada Allah. Kenapa? Karena perempuan Sunem ini dia sudah berpegang teguh kepada Allah. Ketika dia sadar bahwa dia tidak memiliki anak, dia berpengharapan kepada Allah. Allah memberikan kepada Nabi Elisa untuk menyampaikannya kepada perempuan itu. Lalu, ketika anak yang telah diberikan Allah ini ternyata dalam perkembangannya dia meninggal. Perempuan Sunem ini tidak berdiam diri, dia berusaha, dia memiliki pengharapan yang pasti kepada Allah. Dia pergi menemui Nabi Elisa di Bukit Karmel bersama-sama dengan Gehasi, bujang dari Nabi Elisa, dan perempuan Sunem ini pergi bersama-sama ke rumah dari perempuan ini demi untuk pemulihan dari anak dari perempuan Sunem ini. Ibu ini memiliki pengharapan kepada Allah bahwa anak saya bisa dipulihkan Allah. Dia memiliki pengharapan kekuatan itu, adik-adik. Sehingga apa yang terjadi? Kuasa Allah pun dinyatakan pada setiap janjinya kepada umat yang mau berpegang dan memiliki pengharapan kepada Allah. Pengharapan-pengharapan seperti ini yang patut kita contohi dari perempuan Sunem, seorang ibu. Ketika kita mau menjalani kehidupan kita di tengah-tengah keadaan saat ini, kita harus terus berpegang kepada Allah, menyampaikan setiap keluh kesah harapan kita kepada Allah melalui doa. Tidak ada batasan antara hubungan kita dengan Allah ketika kita mau bersungguh-sungguh berharap dan percaya akan setiap janji Tuhan. Nah, adik-adik, itu hal-hal karakter-karakter yang patut kita contohi dari perempuan Sunem ini. Kiranya kita satu dalam doa, kita berpegang teguh bahwa kita pun sebagai anak-anak Tuhan pasti menerima pemulihan, pasti mendapatkan setiap apa yang kita harapkan pada waktu yang tepat. Nah, adik-adik yang di rumah, demikianlah pembacaan, cerita, dan renungan kita di sekolah minggu di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pada saat ini Kak Kesha akan memberitahu bahwa kita ada ayat hafalan. Ya, ayat hafalan kita terdapat dalam kitab Amsal. Amsal pasal 4. Amsal pasal 10, Amsal pasal 10 ayat 28. Amsal pasal 10 ayat 28 bunyinya demikian. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Sekali lagi, Amsal 10 ayat 26, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Nah, adik-adik, jangan lupa menghafal dan nanti dikirimkan di nomor di nomor ini. Jangan lupa ya. Nah, buat adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalannya, lanjutkanlah karena itu merupakan hal yang baik, dan terima kasih buat adik-adik yang mau berusaha untuk menghafal. Ya, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik semua. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita masuk pada doa syukur dan syafaat. Mari kita sikap berdoa, kita berdoa bersama, dan jikalau ada doa-doa pribadi dari adik-adik, silahkan sampaikanlah melalui doa kita bersama di saat ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih ketika kami masih boleh lagi mendengarkan firman Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama walaupun melalui media YouTube. Kami bersyukur atas semuanya itu. Tuhan boleh memakai guru-guru sekolah minggu, teknologi yang ada, sehingga kami boleh beribadah bersekutu di saat ini. Ya Tuhan Yesus, kami yakini kami sebagai anak-anak-Mu yang telah percaya, yakin dan bertumbuh dalam iman pengharapan kepada Kristus Yesus, kami telah diperjumpakan dengan karya-karya-Mu dalam kehidupan kami sedari dini, sedari kami masih kecil. Kami percaya bahwa setiap harapan kami dan setiap doa-doa yang mau kami sampaikan kepadamu, Engkau akan membalasnya seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kami mau menaruh setiap masa depan kami yakin Allah pun turut berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Kristus Yesus. Dalam persekutuan ini kami mau berdoa bersama bagi orang tua kami yang bersama-sama dengan kami maupun yang tidak ada bersama-sama dengan kami, sanak saudara, kakak beradik, segala rumpun keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, jaga, lindungilah mereka, sehat kuatkan mereka, mampukanlah mereka dengan hikmat dan Roh Kudus Tuhan untuk menafkahi kami, untuk membimbing kami dalam proses pertumbuhan kami, dan kiranya keluarga kami dapat menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga rumah kami dapat menjadi rumah yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih banyak ya Kristus Yesus. Berdoa pula kami bagi guru-guru, para pengasuh sekolah minggu, remaja dan teruna. Kami bersyukur mereka masih terus dengan setia, mereka penuh dengan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh dimampukan untuk melaksanakan proses peribadatan ini di tengah-tengah keterbatasan. Kiranya Engkau terus sehat kuatkan mereka, sehingga mereka mampu untuk teguh dalam arak-arakan pelayanan dan pertumbuhan anak-anak di rumah. Terpujilah Engkau Kristus. Berdoa kami bagi gereja, bangsa dan negara kami, maupun tim medis yang saat ini kami bersama-sama berjuang untuk menghadapi situasi kondisi di tengah COVID ini. Mampukan kami untuk terus bersama-sama ya Tuhan, kiranya kami boleh terus memiliki pengharapan bahwa ini semua akan berakhir. Ya Kristus Yesus, kami pun tidak lupa mendoakan bagi orang-orang yang membutuhkan uluran kasih Tuhan, mereka yang sakit, mereka yang kekurangan, anak-anak yang terlantar. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui setiap kehidupan mereka, Engkau yang melihat pribadi lepas pribadi di luar sana. Kami bersatu hati mendoakan bagi mereka. Kiranya ya Tuhan, Engkau dapat memberikan segala yang mereka butuhkan, mampukanlah mereka untuk terus menjalani setiap kehidupan di tengah-tengah pandemi saat ini. Ya Tuhan Yesus, ada begitu banyak harapan yang saat ini kami mau sampaikan kepadamu, terlebih kami dalam pergaulan dan studi kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus dapat bersekolah, memperoleh ilmu pengetahuan yang baik dan benar. Terima kasih banyak. Ini kami, anak-anak-Mu yang bersyukur bermohon kepadamu, dan saat ini kami akan ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang kita akan membawa persembahan kita. Jangan lupa nanti beritahu mamanya, ambil amplopnya di gereja, terus uangnya dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa kembali ke gereja. Minta tolong sama papa atau mama, amplopnya seperti ini, ting ting. Ya, sebelum kita membawa persembahan, mari kita menyanyi berlimpah sukacita.
Setelah kita membawa persembahan kita akan mendoakan persembahan kita dan kita akan berdoa untuk penutup hari ini ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan membawa persembahan kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan Yesus, agar dapat kami gunakan di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kami, dimanapun pelayananmu ini dipakai. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk dapat terus melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan sehingga kami dapat terus mengikuti ibadah-Mu ini walaupun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Sebelum kita mengakhiri semua rangkaian ibadah kita akan menyanyikan lagi satu buah lagu. Adik-adik semua bangkit berdiri. Semua berdiri, kita akan menyanyi lagunya Jagalah Hatimu. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Terima kasih. Yakobus 2 ayatnya yang ke-22a.
Kamu lihat bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Shalom Ibu Guru, shalom teman-teman, shalom kakak-kakak. Saya rindu, saya mau menghafal Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Sonia Tarihoran. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam teman-teman. Yakobus 2 ayat 22a. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Amin.